Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah Sirait, Program University Pendidikan Agama Islam, Fakulti Agama Islam, Dharmawangsa University Medan, Negara Indonesia. Judul kertas kajian, Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Yang pertama, isi pendahuluan. Ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan fundamental dan esensial bagi manusia yang didapatkan melalui pendidikan. Jika manusia tidak memiliki pendidikan yang baik, maka ia tidak akan berkreasi, berinovasi, dan melangsungkan kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, peranan manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk menempuh pendidikan sepanjang hayat. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan karena kurikulum sebagai sarana yang membawa pada pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan yang kompleks, menyangkut semua komponen yang terkandung di dalamnya. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain mempunyai tujuan keilmuan, pendidikan Islam juga mempunyai tujuan menjadikan manusia sebagai khalifah yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian kurikulum pendidikan Islam merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti bahan pengajaran, dan terdapat pula dalam bahasa Perancis, courir, yang berarti berlari. Istilah ini digunakan untuk sejumlah yang ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Selain tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang saya pakai ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Kajian yang saya pakai ialah kajian pustaka. Kajian pustaka ialah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis dengan baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Kajian pustaka sangat sering digunakan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Penelitian ini mengkaji pustaka tentang model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam, di mana sistem pendidikan sekarang harus menerapkan sistem kurikulum anti korupsi. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji pustaka tentang model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam, di mana sistem pendidikan sekarang harus menerapkan sistem kurikulum anti korupsi. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Kesimpulan yang saya dapat ialah, yang pertama, pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi detail meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan
yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Yang kedua, ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan, metode dan cara pengajaran, serta metode dan cara penilaian. Yang ketiga, prinsip-prinsip kurikulum dalam Islam antara lain. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam, prinsip mengarah kepada tujuan, prinsip antar mata pelajaran, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip efisien, prinsip kontinuitas, prinsip individualitas, dan prinsip kesamaan. Saya tutup. Saya alihkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.